Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian yang semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini Allah mempertemukan kita dalam kajian ilmiah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari mengantarkan kita untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi pagi ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari bagaimana kita bisa meraih nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Karena nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, itu merupakan impian dari setiap manusia. Ketenangan jiwa itu merupakan sebuah cita-cita setiap manusia. Namun manusia berbeda-beda di dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan ketenangan jiwa itu. Dan manusia punya cara menurut perasaannya, sesuatu yang bisa menenteramkan jiwanya menurut dirinya, sehingga perasaan inilah yang kemudian dijadikan sebuah dasar bahwa ketenangan hidup itu bisa didapat ketika tidak ada problem. Seakan-akan problem itu merupakan perampas dari ketenangan jiwa. Sering kita dengarkan celetuan-celetuan sederhana.
Kepingin kita itu tenang, tapi bagaimana kita bisa tenang wong problem terus-menerus datang ke kita? Ya opo hati so jadi tenang. Sering dengar begitu? Dalam? Nah, iya. Sering juga komentar begitu. Itu manusia. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang tenang, tentrem, ibadah iso anteng, kalau hidup itu dioyak-oyak dengan yang namanya masalah. Betul begitu itu. Pikiran sekilas kita akan memandang bahwa masalah-masalah itulah yang merampas ketenangan hidup. Nah, sekarang saya bertanya, ketika jenengan ditanya man asyaddul bala, siapa manusia yang paling besar cobaannya? Jawabnya apa? Nabi. Ini kayak cerdas cermat. Bertanya langsung jawab. Betul. Rasulullah itu adalah manusia yang paling besar cobaannya dan paling banyak ujiannya. Kemudian Nabi menyebutkan setelah Nabi siapa Rasul? Summal amthal, kata Nabi. Kemudian setelah Nabi adalah orang-orang yang imannya di bawah Nabi. Itu ujian yang paling besar. Kemudian siapa? Tumal amtal. Kemudian yang di bawahnya lagi. Setelah itu Nabi meringkes nasihatnya. Seseorang diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Ya. Seseorang diuji sesuai dengan apa? Kekuatan imannya. Jadi kalau iman seseorang itu semakin kuat, agama seseorang semakin kuat, maka ujiannya pun apa ibu? Semakin besar. Nah, kalau agama seseorang tipis, iman seseorang tipis, maka ujiannya juga tipis sedikit. Itu pertanyaan saya. Kalau jenengan berdoa ketika minta iman, itu minta iman yang kuat apa yang tipis? Tidak mikir ketoro. Tak mikir ketoro. Ngerti arah pembicaraan saya? Kalau ibu-ibu itu minta iman yang kuat, konsekuensinya apa? Gak situ ya. Batal banget. Terus saya kira anaknya minta iman yang bagaimana? Iman yang kuat, ujian yang nggak dibodoh. Makanya gak nyambung sampean. Dan pelan-pelan aja, pelan-pelan, supaya nanti jenengan betul-betul paham. Dengan catatan mata tetap melek. Kok kena-kena terus meneng. Karo sing ditulis kondisi siaga 1 ini. Nah ini ibu, kalau kemudian kita sudah mengetahui manusia yang paling besar cobaannya itu Nabi, yang paling banyak itu Nabi, keluar dari lisan Rasulullah SAW yang mulia, baiti jannati, tekon dinulise. Kok bisa ucapan itu keluar dari lisan orang yang paling besar cobaannya? Sementara kula mbek sampean menggambarkan masalah-masalah, cobaan-cobaan itu yang merampas ketenangan jiwa. Berarti cara berpikirnya apa? Berarti cara berpikir kita dengan cara berpikirnya Nabi beda. Kok bisa? Makanya ketika saya menjelaskan
ungkapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika mengklasifikasikan manusia di dalam menghadapi cobaan itu ada 4. Manusia dalam mensikapi cobaan itu ada 4. Yang pertama marah, yang kedua sabar. Disabariku marah ning dimpet, nah itu sabar namanya. Yang ketiga ridho, nah lebih tinggi dari sabar, didengerin pun lebih enak, lebih mantep. Yang keempat bersyukur dengan musibah itu. Insya Allah. Ini klasifikasi manusia di dalam menghadapi apa? Musibah. Ada 4 kelas ini. Yang pertama marah, yang kedua sabar, yang ketiga ridho, yang keempat syukur. Sekarang pertanyaannya Bu, mungkinkah kelas kita semacam ini dengan iman yang ya kita ketahui, dengan ilmu yang sangat terbatas, bisa nggak kita kira-kira masuk pada peringkat yang keempat ini? Jawabannya gimana? Halo? Kena musibah bersyukur. Piye lu? Halo? Biasanya kalau biasanya kena musibah ini masuk kelas yang di. Halo? Lah sing insya Allah mang sing di lo. Nah, kak mikir mana? Ya Allah. Makanya jawab itu gampang. Mikire itu sing angel. Dalam kajian saya tidak cukup dengan dengar, jawab, enggak, mikir. Karena kita ingin membentuk karakter. Bisa dipahami? Karena kita ingin membentuk karakter, sebuah pemahaman. Ya, ilmu belum tentu masuk ke dalam sebuah pemahaman. Pengetahuan dengan pemahaman itu beda. Sehingga Nabi SAW menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, Allah pahamkan dia kepada agama. Paham dengan tahu itu beda. Yang dikatakan paham itu gimana? Yang dikatakan paham itu begini. Contoh. Ada apa namanya? Mertua repot, ribet pekerjaannya. Mantu ndelok takon sibuk ayah. Iki ngerti, tahu nek wong tuane sibuk, tapi nggak paham. Jenengan berjalan dengan ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu bawa 3 anak, bawa koper, bawa tas, sampean takon, lho ribet abot nggih. Iku sampean tahu tapi nggak paham. Sing jenenge paham iku pripun? Mulai nyantol. Paham. Lah yang dipuji oleh Allah dan Nabi-Nya itu faqih, paham. Bukan sekedar tahu. Makanya tidak heran kalau banyak orang santri, orang alim, banyak hafal dalil Quran hadis, ning akhlaknya tidak terbentuk seperti ilmunya. Karena dia tahu dalil tapi nggak paham dengan dalil. Nah ini Nabi SAW paham. Bukan sekedar tahu. Nah ini yang akan kita kaji nanti. Nah oleh karena itu ibu-ibu sekalian, jadi tidak menutup kemungkinan orang yang mendapatkan nafsul mutmainnah itu orang yang dipenuhi dengan cobaan-cobaan. Tidak menutup kemungkinan. Jadi kita jangan sampai menggambarkan nek nafsul mutmainnah itu wong sing adoh teko masalah. Jangan berpikir demikian. Kalau berpikir demikian maka kita nggak ada peluang untuk mendapat nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena kita hidup ini diikuti terus menerus dengan yang namanya masalah.
Pernahkah kita lepas dari masalah? Kenapa? Karena masalah itu kebutuhan pokok kita. Makanya didolei terus, makanya bingung. Sampai kalau berdoa selalu ingin dijauhkan dari masalah, sementara masalah terus jenengan cari. Bujang, masalah apa enggak? Bujang, masalah apa enggak? Kalau usia 19 enggak masalah, Bu. Kalau bujang sudah mulai usia 30, mulai. Kalau yang bersangkutan tidak bermasalah, dipermasalahkan. Kenapa dia tidak segera menikah? Masalah. Kerja keras, dikerajai koncone la opo, nyambut gawe ngoyo enggak duwe. Halo? Percuma punya mobil gandengannya ora. Oh no. Gimana? Akhirnya qadarullah ditemukan dengan temannya, dijodohkan, ketemu, nikah. Persoalannya sebelum menikah dengan setelah menikah banyak masalahnya. Sampai dolei itu. Dolei bukan? Dolei. Dah menikah enak, berdua terus, bernostalgia terus. 1 tahun tidak masalah, 4 tahun nggak tuh ya anak masalah. Akhirnya nguntal ngode cecek, doge tekek. Opo jari orang manjur obatnya jitu biar cepat punya anak. Kenapa? Karena nggak punya anak dalam pernikahan itu problem. Setelah itu Allah takdirkan hamil, senengi orang amit-amit. Begitu melahirkan, pertanyaannya, banyak mana masalah setelah punya anak dan sebelum punya anak? Oh kan, sampai dolei terus aja nih. Tapi jenengan nggak paham itu masalah. Sudah Ibu? Nah, makanya ngaji ini ditoto pikiran, sing ikhlas. Satu yang ikhlas. Pertama, niatkan untuk memperbaiki diri. Kok beano sing kesinggung, nggak usah nyemprot panitia. Paling dikandani panitia. Nggak ada. Nah, baik ibu-ibu sekalian, langsung saja kita bahas poin-poin penting bagaimana kita bisa meraih nafsul mutmainnah, ketenangan jiwa. Yang pertama, agar seseorang bisa meraih ketenangan jiwa, itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa korelasinya ilmu yang bermanfaat? Perlu diketahui bahwa ilmu itu merupakan a'dhamun nikmat, seutama-utama nikmat, semulia-mulia nikmat, seagung-agung nikmat itu adalah ilmu, wawasan dan pengetahuan, pemahaman, wacana yang dalam, wacana yang luas. Ini nikmat yang paling mulia. Hal itu ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat 4 ayat 113. Mari kita simak dulu. Surat 4 ayat berapa tadi? 113. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudillu wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrun
yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Di kalimat akhir wa anzala, dan Allah telah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah. Wa 'allama ma lam takun ta'lam, dan Allah memberitahukan kepadamu, Allah mengajarkan kepadamu tentang sesuatu yang kamu tidak ketahui. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Allah mengajarkan kepadamu sesuatu yang kamu tidak ketahui. Ini apa? Ilmu. Allah turunkan kitab, ilmu. Allah berikan hikmah, ilmu. Ditambah lagi Allah mengajarkan kepadamu sesuatu yang kamu tidak ketahui. Ini juga ilmu. Allah katakan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat agung sekali, sangat besar. Karunia berupa apa? Ilmu. Nih, ilmu itu mahal itu. Ternyata kenapa ilmu itu dikatakan sebagai a'dhamun nikmah, seutama-utama nikmat? Karena ilmu kunci daripada nafsul mutmainnah. Kunci di situ, resepnya di situ. Nah, makanya Imam Hasan Al-Basri ketika membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ono sing gak hafal? Ada? Enggak ada. Ngerti karepe? Sibuk. Waktu panjenengan baca doa ini yang terpikir kita itu apa? Dunia hasanah, itu kira-kira yang terpikir kita apa, Bu? Ya Allah, berikan kepadaku kehidupan dunia yang baik. Nah, dunia yang baik itu gambarnya kayak piye? Ekonomi, suami, rumah tangga, tanda-tanda menderita ini. Itu gambaran kita. Kalau itu makna yang kita pahami di dalam doa ini, kita nggak pernah dapat hidup yang jauh dari masalah, hidup yang jauh dari problem. Itu makna Robbana Atina. Nek jenengan nafsirkan dunia hasan itu artinya seperti itu, kita nggak pernah dikabulkan sama sekali dengan doa ini. Kenapa? Kenapa demikian? Seperti tadi saya sampaikan, semakin tinggi iman seseorang, makanya kan sering mengeluh, kenapa ya sejak saya hijrah hidupku semakin marat-marit. Nah, sampean hijrah keliru ndolek pesugihan. Semakin saya tahajud, kurang apa saya? Akhirnya tahajudnya di salah nih, ngajine di salah nih, hijrahnya di salah nih. Salah menafsirkan. Yang dimaksud dunia hasanah di dalam doa yang kita baca, sing dijenengo dengan doa sapu jagat. Itu yang dimaksud oleh beliau. Yang dimaksud dunia hasanah itu adalah ilmu nafi'. Ya. Dunia hasanah itu adalah ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat.
Makanya di sini nanti selaras ibu-ibu sekalian. Nabi diberikan cobaan yang paling besar. Nabi diberikan cobaan yang paling banyak. Nabi diberi ujian yang sangat berat. Tapi keluar dari Nabi SAW, baiti jannati. Kenapa? Karena Nabi di dalam menghadapi semua problemnya itu dengan ilmu. Nabi menghadapi problemnya itu dengan ilmu. Saya pernah menunggui jamaah saya sakit, qadarullah pas hari Ahad. Dari mulai pagi ya, dari mulai pagi sampai siang itu jungkir balik yang namanya pasien. Jungkir balik yang namanya pasien. Sakit perutnya, muntah nggak bisa, berak nggak bisa, dahak nggak bisa, bersuwetan sakit munting. Dokter yang menangani ini belum masuk pagi, hari akan nanti datangnya siang. Datangnya siang. Karena kita nggak punya ilmu. Coba kalau jenengan nunggui orang sakit perut, begitu munting-muntingnya jenengan lakukan apa? Dilapur apa gitu? Minyak kayu putih, pakumson, tambah munting. Kenapa? Karena kita cuma pakai nalar, nggak pakai ilmu. Begitu jam 11 dokter datang, langsung saya menghadap kepada dokter. Dok, ini tolong segera ditangani, mulai pagi kesakitan. Dokter itu datang yo gak gopo, yo gak tegang, yo gak panik. Wong jenenge dokter. Mantane sekitar jenengan nggowo anak kejang-kejang, dokter yo gak melok kejang-kejang. Datang kenging nopo. Dia memang santai, tenang. Begitu datang ke tempat pasien, periksa, ditanya, mulai jam berapa tadi sakitnya? Habis makan apa tadi? Ini dijelaskan semuanya. Nah, setelah itu baru perawat dipanggil. Tolong ambilkan selang ukuran sekian, 1 meter. Masya Allah. Saya ikuti terus, saya ingin tahu apa sih yang dilakukan ini. Begitu selang diantar ke situ, bapak mangap. Nah, saya mikir, Masya Allah, mulutnya akan dimasuki selang. Bayangan saya ternyata juga salah karena nggak punya ilmu. Masuk mending hidung. Gal didik dengan panduan beliau, masuk yang namanya selang 1 meter nih. Jenengan jangan coba-coba. Walaupun sudah dapat informasi, begitu ditekan dikit, dikeluarkan, itu warna hitam ke hitam hancur dari selang itu. Pun habis ini enak katanya dokter. Saya tanyakan jenengan, kenapa dokternya begitu tenang dan santai? Pastikan Anda juga punya tahu tentang ilmu kehidupan ini. Pastikan Anda punya ilmu tentang kehidupan. Anda dijamin tenang menghadapi masalah. Kenapa? Karena sudah ngerti bagaimana cara menangani masalah. Psikiater, ada ibu-ibu punya anak hiperaktif, stres. Betul? Ngeluh tuh anaknya tadi. Kau nak menengi. Datang, kenapa bu? Ini pak anak saya sudah. Sini sebentar aja, dengan satu gerakan, dengan satu omongan, anak sih jenenge tingkai koyok kili, ngerti kili? Zaman dulu ada nek kuping gatel niku diapakno?
muter ngoten. Niku datang dengan tenang, ibuke ndomblong. Kok iso men? Karena dia mensikapinya dengan apa? Ilmu. Oleh karena itu ibu coba sekarang, pernahkah kesibukan kita selama ini untuk mendalami dan mengetahui hakikat kehidupan ini? Umur sak menikahe lho. Hakikat kehidupan tidak ngerti. Makanya jenengan dengan saya gampang panik, si enom jantungan, disureni rambutnya ikut itibak surinya. Oh katut. Panas jero bu, brotoli. Gak ngono biyen niku aman, saiki duwe sosok ampek. Itu gara-gara mikir jenengan tekan gak ono tempat untuk penempatan. Bisa dipahami ini? Jadi yang menyesakkan hati Anda, yang menyusahkan hidup kita itu bukan masalahnya. Nopo nih tiba-tiba? Napa niki bae? Sempitnya ilmu kita di dalam memahami hakikat kehidupan. Wong niku nek atine jembar, pikir ngomong niku penak, Bu, anteng tenang. Kenapa? Sehingga nanti kalau pola pikir kita longgar, wacana kita longgar, pemahaman kita longgar, ilmu kita luas, semua urusan itu jadi mudah. Contohnya tadi kita muter di apa iki, dipijeti, di labur PPO, di gak kekongkon jengking. Karena pecah ngentut, ternyata entutnya bandel. Dengan seorang dokter, dengan ilmunya, dilihat, diperiksa, ketemu penyakitnya, selesai urusan. Ini makna yang dikandung di dalam sebuah doa panjenengan. Robbis rohli. Terus wis nopo artine? Mbuh. Wahai Tuhanku, lapangkan hatiku, mudahkan kunci urusan mudah, persoalan-persoalan ringan, sepele, sederhana, cepat selesai. Iku nek atine hutang sautang, sampean kira-kira nagih wong niku bulet koyok susur ku kira-kira piye rasane? Dalam ngenes. Ditagih pertama, lu wingi priwat sama sampean tak parani tutup. Gak situ tak bayar, kan rencana aku wingi bayar. Ya saiki kanggo. Iku bahasae ashabul hutang. Ilmunya akeh wong niku cerdas. Kapan dia wajah menderita, itu ngerti. Kapan bisa meneteskan, luar biasa. Kula niku dadi kurban balak-balik. Wis tak ending ini rene maneh ora katene. Ngono iku teko nglembruk menderita sekali, ya Allah. Saya delok ngono iku teko. Dicengkeling brotoli ngono lho piye kira-kira. Yang longgarnya, hatinya longgar, menghadapi nggak ada yang sulit, nggak ada yang sulit. Kasusnya jenengan dengan si fulan apa? Sudah selesai, sudah dibayar belum? Lah kok selesai? Ya mudah-mudahan tak buat tabungan saya di akhirat kelak nanti. Selesai apa belum? Aslinya selesai apa belum? Hakikatnya selesai apa belum? Kenapa kok bisa selesai? Ini longgar. Kenaan Ustaz menderita.
Rabbi syrahli wa yassirli. Sekarang persoalannya adalah bagaimana kita punya dada yang lapang. Duduk karo fitness, boten. Tambah ciut. Bukan dengan fitness, bukan dada ini, jiwamu, pikiranmu. Gak ada persoalan sulit bagi orang-orang yang jiwanya luas. Makanya doa ini Allah ajarkan kepada Nabi Musa di dalam menghadapi kesulitan dakwahnya. Berat Nabi Musa di dalam dakwahnya. Coba bayangin loh Bu, Nabi Musa itu waktu diangkat menjadi Rasul, mendapatkan wahyu dan mendapat tugas, datang kamu ke Mesir, dakwahi di sana. Fir'aun datang ke sana. Sementara namanya Nabi Musa itu menjadi wanted di situ. Oh, wanted. Orang dalam pencarian karena habis membunuh orang Mesir. Melarikan diri Nabi Musa, dapat wahyu, dikongkon balik nang Mesir mana? Kira-kira piye? Halo, nek cari wong Jawa napa? Ula marah nih, kepuk. Si coba piye? Dan dia disuruh mendatangi Fir'aun. Sementara Nabi Musa punya hutang jasa kepada Fir'aun, karena Nabi Musa dibesarkan oleh Fir'aun, anak angkatnya Fir'aun. Sulit bagi dia. Kul Rabbi, gimana tadi? Rabbi syrahli, katakan kepada Musa, wahai Allah, lapangkan hati saya, lapangkan jiwa saya. Wa yassirli amri, dan mudahkan semua urusan-urusan saya. Itu konsep, itu paket. Artinya apa? Kalau orang itu jiwanya luas, pikirannya luas, batinnya luas, semua urusannya itu akan mudah selesai. Itu konsep. Nah, untuk menjadikan kelapangan hati dengan apa? Dengan dua kekuatan. Apa itu? Yang pertama adalah kuwatul ilmiyah, kekuatan ilmu. Luaskan wacana kita, luaskan pandangan kita, luaskan cara melihat kita, luaskan pikiran dan hati kita. Melihat satu, luaskan keilmuan kita. Makanya ulama-ulama ahli fikih dengan seorang pelajar di dalam mensikapi masalah lebih tenang ahli fikih, karena ilmunya sangat luas. Sing gak duwe ilmu blas, omongannya cuma satu, pokok ngene. Rumah tangga nggih ngoten, problem dengan suami. Nek wong lanang iku pikirane jembar, sing wedok atine longgar, gak ono masalah ruwet. Sing gare ruwet niku sing wedok, pokoke ngene. Iku sing gare ruwet. Nek gak ngene moh. Ana apa ora? Wong gara-gara gak dituruti nang warung, langsung gulune mekrok. Singgule metu ceguken. Numpak motor gak ngadep ngarep miring. Gara-gara mogok siji nang warung gak dituruti. Saya menyaksikan sendiri. Ketika keluar kota dengan jamaah itu di luar kota, sing wedok muni, ya rada pantes aja nih. Ya mumpung neng kene, ndek kene ana warung terkenal, ayo mangan neng kene. Logis? Logis. Sing lanang jawab, iya engko mari nyopir aku ngantuk. Engko ae ning kono, ndek kono juga ada di dekat rumah. Ngoten niku gak mau dipahami. Ya wis, meneng ngoten niku. Langsung sinyal hilang. Sekarang sinyal. Batinku langsung batin. Purih. Kali itu temen Bu, perjalanan macet. Sing lanang kan bingung, ya Allah macet. Biasanya gak macet ini. Belas, waktu enggak, wahai enggak. Jadi pemandangan koyo ngene iku seperti
kuburan. Menderita dia. Satu keinginan tidak dicukupi. Satu harapan tidak terpenuhi. Sempit pola pikir. Menderita. Insya Allah. Makanya sekarang saya tanya ke jenengan, kalau hari ini menderita, Anda merasa tersiksa, coba disampaikan, apa yang membuat Anda menderita hari ini? Apa? Gak punya ini, kepingin itu gak keturutan, kepingin gak kecapean, apa kira-kira yang membuat Anda menderita? Nah. Oleh karena itulah Imam Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud dunia hasanah di dalam doa surah Al-Baqarah 201 itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah apa? Wa qina adzabannar. Yang dimaksud dunia hasanah itu adalah ilmu nafi'. Dunia hasanah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga di sini kunci yang pertama. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang tadi sudah saya singgung, ya, di mana Rasulullah menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah jadikan dia faham kepada agama. Paham kepada agama. Ini yang pertama. Lapangkan. Makanya target kita untuk mencapai ketenangan jiwa berarti apa sekarang? Nama Bu? Memperkaya ilmu. Dadi wong niku nek ati jembar Bu, dalam segala keadaan itu enggak ada yang membuat dia menderita. Segala keadaan. Kayak tadi kita berangkat niku, balik ono ujian sampai driver materi nopo sih Ustaz? Ketenangan jiwa. Oh pantas. Dari mulai pintu masuk tol Sidoarjo wis diuji kali Allah. Napa? Truk gak mlebu tol. Pulusahe ora ono. Sing mburi aku ngerti. Hari ngoten terus paling ada ujian lagi. Guyon teman-teman. Ustaz, materi ini napa? Sakinah. Oh yo pantes. Betapa paniknya kita. Dan seringkali kalau sudah demikian, kepanikan, kesedihan, penderitaan itu menimbulkan suudzon. Betul apa enggak? Jenengan nyopir dalam keadaan marah, mobil di depan klemer batin, iso nyopir apa ora? Nggih mboten? Saya nyopir minggir, gak minggir iki piye karepe? Ternyata di depan itu ada orang nyolong rosokan. Sampeyan kan gak ngerti. Makanya sekarang tak latih. Kemarin saya terjebak kayak ngoten niku. Ki jane iso nyopir apa ora ta ya? Tenang. Iki dibal-bali kok tenang. Ternyata apa? Di depan itu ada orang jualan yang dituntun, nggak bisa minggir. Jenengan kan selama ini karena kita ini terlalu sibuk dengan memikirkan kebutuhan sendiri tanpa melihat orang lain. Itu yang membuat Anda menderita itu. Termasuk di dalam berpakaian. Nah, sering salah. Pakaian itu biasanya warna sing biasa yang jenengan pakai itu nyenengno sing lanang apa nyenengno awake dhewe sing sering. Wes mari cukup. Aja diterusno. Jenengan lihat kapan jenengan menyenangkan, membuat senang walaupun jenengan dalam kondisi kurang senang dengan pakaian. Tapi suami saya senang dengan pakaian ini. Ini selama dalam kondisi
syar'i loh ya, dalam kondisi syar'i maksudnya. Enggak, malah koncone sing disenengi. Sampeyan bajuku wingi lho Mbak cocok, langsung digawe mulih. 3 dina ora diumbah ngono kuwi. Nek wis ana pujian-pujian dari apa? Luar langsung bercermin. Oh ya cocok ta iki. Sing lanang, lah bodhe ya klambiku sing iku lho. Wis gak direken nuwe. Kesempitan kita itu di situ. Oleh karena itu pahami hakikat tentang dunia, kaji, belajar bagaimana kita mengenali kehidupan dunia ini, sehingga nanti kalau sudah tahu hakikat kehidupan dunia, baru kelapangan jiwa. Problem apapun tidak ada masalah, karena hati sudah wacana, sudah dimiliki kekuatan ilmu. Yang kedua apa? Kuwatul imannya, kekuatan iman panjenengan menjadi taruhan. Sejauh mana kita mengasah iman kita hari ini. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin kuat ilmu seseorang, problem apapun tidak akan menggoncangkan dirinya. Tahan dia dengan cobaan-cobaan. Seperti kayu di rumah itu, kayu dikena hujan, kena matahari, rayap, itu nanti ketika kayunya kuat, kayunya berkualitas, nggak akan ada pengaruh itu semua. Kayu itu dimakan rayap, itu bukan karena hebatnya rayapnya. Halo? Pernah nggak komentar begitu cendela dimakan rayap, jenengan mengatakan, Masya Allah, layaknya hebat ini. Orang mengatakan, pasti mengatakan apa? Kayunya yang bermasalah. Maka demikian pula persoalan-persoalan hidup itu begitu. Konsepnya itu di sini. Bukan problem kita yang membuat kita menderita, bukan masalah kita yang membuat kita sengsara, tapi kesengsaraan hidup itu disebabkan karena sempitnya hatimu, sempitnya pikiranmu, lemahnya keimananmu. Dan itu disebabkan karena ilmu tidak Anda dapatkan. Jelas ini? Nah, semangat di dalam tolakul ilmu, kunci kebahagiaan dan sehingga nanti kalau ada masalah, oh masalah begini, konsepnya begini. Kalau ada masalah begini, caranya begini. Jenengan ngerti gitu loh. Seperti ada dokter atau orang kaya apapun, kenapa? Kenapa? Dia punya ilmu. Dia punya ilmu dan punya keyakinan, anteng. Dan kalau demikian, persoalan apapun tidak ada yang rumit di dalam kehidupan ini. Konsep pertama, pastikan Anda setelah ini sibukkan untuk mendalami ilmu dan mengasah kekuatan iman Anda. Konsep pertama. Yang kedua, adalah ma'rifatullah. Mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa korelasinya itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah terutama dengan sifat-sifat dan nama-namanya yang mulia, itu akan memiliki pengaruh kepada jiwa dan sifat manusia. Ya, jadi ketika seseorang memahami betul, memahami yang diikuti dengan keyakinan terhadap asma wa sifatihi, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan memiliki pengaruh yang sangat besar kepada karakter dan sifat manusia. Sangat besar pengaruhnya. Contoh, jika seorang hamba mengetahui tentang keesaan Allah di dalam mendatangkan manfaat, Allah berkuasa mendatangkan manfaat, Allah berkuasa mendatangkan mudarat,
Allah berkuasa memberi sebuah pemberian, dan kalau Allah sudah menghendaki memberi, tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi. Begitu juga kemampuan Allah tentang mencegah. Ketika sesuatu akan ditimpakan kepada seorang, ketika Allah mencegah, maka tidak ada seorang pun bisa mencelakakan. Ketika orang memahami sifat Allah demikian, keagungan dan asma'nya yang demikian agung, melahirkan sifat tawakal. Melahirkan sifat apa? Tawakal. Dari tawakal inilah yang kemudian melahirkan nafsul mutmainnah. Tawakal melahirkan nafsul mutmainnah. Saya tanya ke jenengan, apa makna tawakal? Ini ku kata enak, terus tak bedek paling berserah diri. Ku singgarai kamu sampean ku dikandani, wis Bu sampean tawakal, wis gak kurang-kurang, Mbak. Pernah dengar kalimat itu? Wis gak kurang-kurang, wis tak pasrah-pasrah Gusti Allah. Tapi yo opo? Anda belum tawakal. Gak ada ceritanya orang tawakal hasilnya sumpah, hasilnya ragu, hasilnya goncang. Itu gak ada ceritanya. Kalau panjenengan sudah rumongso tawakal, kok saya takut? Ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada penderitaan. Sudah bisa dipastikan Anda belum tawakal. Saya dionjai didik. Nopo tawakal? Diambil dari kata-kata wakala. Wakala itu menyerahkan. Ya, wakala itu artinya apa? Menyerahkan. Lah, orang yang diserai disebut wakil. Orang yang diserai disebut apa? Kenapa Bu? Wakil. Jenengan punya kelemahan di bidang mata pelajaran untuk mendidik anak-anak ini nanti. Maka kita minta tolong orang yang bisa mendidik anak-anak ini. Pertanyaan saya, ketika Anda mencari seseorang untuk mendidik anak-anak dalam hal pelajaran tadi, itu sembarang orang atau jenengan milih? Dalam saonoe wong napa milih? Kenapa? Terus yang Anda pilih itu kira-kira bagaimana menurut Anda kriteria yang cocok untuk didik? Otomatis yang kita pilih itu adalah orang-orang yang sudah kita ketahui tentang kredibilitasnya. Betul Ibu? Orang yang sudah kita kenal kredibilitasnya, kemampuannya. Kalau kita sudah menemukan dan mengenal sosok tersebut, dia tanggung jawab, dia orangnya serius, orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya disiplin. Anda tahu betul itu sifat dia, lalu Anda serahkan kepada dia. Ada kekacauan di hati? Halo? Ada kegamanan? Kenapa? Kenapa? Karena Anda yakin betul dengan sosok orang tersebut. Karena Anda yakin betul kepada sosok, nggak ada keraguan. Bu, ini gimana untuk pelajarannya? Ustadz yang lebih tahu. Oke. Materinya apa Bu? Ustadz yang lebih tahu.
Terus kita mulai dari mana nanti? Ustadz yang lebih tahu. Dadi sing mikir sapa? Sing kerja sapa? Sampean? Anteng. Karena urusannya sudah itu baru kita serahkan kepada manusia. Jenengan sudah bisa tenang. Tetangga jenengan temen, anak sampean nyoba, wis tak serahno Ustaz. Anteng. Itu baru manusia yang ada serah. Ada orang datang ke rumah nyerahkan uang 50 juta. Ustaz, ada uang 50 juta. Untuk apa? Terserah Ustaz. Masya Allah. Tak pakai sepeda motor, monggo, nek Ustaz butuh. Tapi saya yakin orang datang tersebut ke rumah gak mungkin mikir membelikan sepeda motor toh. Apa yang bermanfaat, yang banyak manfaatnya silakan. Tak guyoni, tak gitu sepeda motor, monggo, ini memang itu manfaat. Tapi saya yakin niat beliau bukan begitu. Gimana? Baik, ini ada tempat-tempat yang sangat membutuhkan, terserah Ustaz. Pakai kwitansi, mboten usah. Kenapa? Kenapa? Percaya dengan apa? Sifatnya. Sekarang bagaimana sifat dan kemampuan Allah menurut Anda? Kenapa Anda milih Allah untuk disuruh menyelesaikan urusan? Kenapa? Halo? Iya kalau Allah mampu, kalau enggak. Halo? Oh pasti. Masya Allah. Kok sumpah sih? Kenapa? Karena Anda suudon kepada Allah. Nah, pada saat kita bertawakal ada dosa yang masuk ke dalam diri kita nggak sadar. Apa bu? Suudonnya apa? Anda ragu dengan kemampuan Allah. Kalau nggak ragu, ada kesedihan setelahnya. Seperti tadi, ada orang acara pernikahan, acaranya nanti gimana? Pokoknya aku jaluk tolong Pak Ustaz, terus terserah Ustaz sampean olah acara nggih mangke sambutannya terserah Ustaz rokok. Terus sing kiroan Ustaz rokok sing mados. Nggih, Masya Allah. Alamat menderita saya ini. Mangke sing ceramah Ustaz rokok sing mados mangke. Begitu dia pas acara hari H, saudaranya datang, "Ya apa Mas acarai?" Tak serahkan fulan. Sing duwe omah? Sing memeti? Sing memeti? Sing duwe omah? Kenapa Anda anteng? Kenapa ketika Anda serahkan manusia yang punya kemampuan terbatas, Anda bisa tenang hati Anda. Lalu begitu Anda serahkan kepada Allah, Anda mesti goncang. Ada yang gak beres. Sementara jenengan mengalir, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ada teman santri nanya saya, ketemu udah lama bertahun-tahun, putrane pinten Ustaz? 5. Hah? Bojoku sing lairno semangat kok awakmu. Sing lairno bojoku sing mangan awakmu. Kaget Ustaz, kok banyak temen. Banyak. Moro tuaku 10. Kenapa? Ya bayangin Ustaz 5 anak, wong saya anak 2 saja. Wah kurang berarti. Aku ndak kuat, capek apa nih yang capek yang jenenge arek urip ya ngono kuwi. Paham? Capek iya ngurusi anak sapa sing gak capek. Kesel? Iya. Tapi apa perlu sambat ke jenengan? Bu capek bu. Enggak, karena saya sudah ngerti konsekuensi. Nek mangan lombok iku mesti pedes. Duwe anak iku mesti repot. Nek gak pintu anak tuku golekan. Gak soro-soro sampe.
Wayahe ngudang baterai ini dipasang kowe. Wis gak ngingoni, gak nyekolan, gak mikir pusing-pusing. Paham Bu? Kepingin suarane disetel baterainya kowe. Wis pegel pateni itu gletak nemen. Oh duwe anak itu ngono kuwi dan itu tidak sia-sia. Capek saya diganjar oleh Allah. Saya menikmati capek itu, dinikmati. Karena saya yakin capek saya di dalam ngurusi anak tidak disia-siakan oleh Allah kalau saya ikhlas. Sepakat? Sepakat? Nambah anak. Oh jangan Ustaz. Anjene ruwet, makanya ruwet sampe ini. Ruwet. Tawakal ibu, masya Allah. Allah menjanjikan di dalam Quran. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Insyaallah. Ada yang pernah umrah? Hah? Ada? Pakai sa'i bukan? Apa yang jenengan rasakan waktu sa'i? Kesel lah. Umroh menderita. Capek enggak Ustaz, capek. Iya saya capek juga. Tapi menderita enggak. Ada kenikmatan mengalir di dalam penderitaan. Di dalam kesengsaraan ada kenikmatan. Di mana tak kenikmatannya? Mengingat bagaimana Hajar menderita di tempat ini. Jangan bisa bayangin Ibu. Habis menikah, punya anak, dapat perintah dibawa pergi sama suaminya. Perginya bukan main-main, jalan terus dari desa ke desa, dari kabilah ke kabilah, dari gurun-gurun, dari bukit ke bukit, sampai di tengah-tengah padang Sahara. Berhenti di situ, ditaruh di situ istrinya bersama anaknya sendirian. Jauh dari semua, nggak ada WA. Ayo karepmu ayo. Sampeyan saiki HP matek sedina wis koyo-koyo kehilangan suami. Menderita sekali kita ini. Saya kalau HP mati ini alhamdulillah bersyukur banget, anteng. Sok tenang teman. Iya. Anda bisa bayangkan bagaimana Hajar bertawakal kepada Allah. Yang di dalam pikiran Hajar ketika bertanya, begitu ditaruh, ditempatkan di situ dengan fasilitas yang sangat terbatas, minim. Jadi air minum yang dibawa itu cuma bertahan 2-3 hari. Habis sudah. Setelah ini bagaimana? Begitu diletakkan di bawah pohon yang rindang di sana, yang nanti di situ akan menjadi Masjidil Haram. Ibrahim pergi berjalan. Hajar ngikuti dari belakang. Mau kemana? Dikatakan, ya Ibrahim, ila aina tathab. Hendak pergi kemana engkau? Hal tatrukuni fi wadiin. Apakah engkau tinggalkan aku di lembah ini? Wala anisun wala syai'. Tidak ada teman dan tidak ada bekal apapun. Ibrahim berhenti, noleh enggak, jawab enggak. Kenapa Bu? Beban berat, tak omong apa ini. Tak bisa bayangin itu. Tapi ini perintah Allah, kata Nabi Ibrahim, harus saya tunaikan. Jalan lagi Ibrahim. Begitu kelihatan tenang, di belakang nggak ada suara, Ibrahim berjalan lagi. Hajar mengikuti lagi, nanya lagi. Ya Ibrahim, ila aina tathab. Hendak pergi kemana engkau? Apakah engkau tinggalkan aku di lembah ini seorang diri? Nggak ada teman, nggak ada tetangga, nggak ada fasilitas. Diem, nggak berani noleh. Yang ketiga terus sampai terakhir Hajar mengatakan, tidak mungkin ini perbuatannya Nabi Ibrahim. Begitu sudah 3 kali nggak ada jawaban, baru pertanyaannya berubah. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruhmu demikian ini?
Baru Nabi Ibrahim berhenti, noleh, jawab, bercucuran air mata. Gimana coba jenengan lihat, dia sangat mencintai Hajar dan berdoa berpuluh-puluh tahun untuk dikarunia anak. Begitu dapat, disuruh mengasingkan diri dan ditinggalkan. Apa yang akan terjadi di sini? Begitu menoleh jawab, "Na'am ya Hajar, Allah yang menyuruh saya." Berat itu di hati Ibrahim. Begitu dijawab Allah, apa kata Hajar? Ini yang Anda pelajari. Apa katanya? Idan, kalau memang begitu, pergilah. Wallah, demi Allah kata Hajar, la udayyi'unallah, Allah enggak akan menyanyiakan saya di sini. Allah pasti melindungi saya di sini. Subhanallah. Setelah itu urusan selesai, Ibu? Urusan selesai? Tidak. Kesulitan dihadapi, mulai makanan habis. Sementara dia nggak mungkin memanggil Ibrahim. Gak mungkin. Karena dia sudah yakin Allah ini perintah Allah, dan yakin kalau ini perintah Allah, gak mungkin Allah menyanyiakan. Itu yang menguat, menggumpal di hati Hajar. Kesengsaraan demi kesengsaraan, kekurangan makan sudah dirasakan, lapar sudah merasuk pada dirinya, anaknya mulai menangis kehausan ibu, kepanasan, Anda bisa lihat. Tidak ada fasilitas yang mendukung di sana, nggak ada orang yang diajak untuk ngomong, untuk sambat, nggak ada. Makanya sa'i itu dalam rangka ikhtiar yang bisa dilakukan oleh Hajar, tanpa tidak boleh meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Ibu bisa bayangin kayak apa ya? Kekuatan iman macam apa, hati macam apa yang Allah ciptakan pada Hajar. Allahu Akbar. Pergi ke Bukit Sofa dalam keadaan lapar, anaknya merintih-rintih menangis. Gak ada tanda-tanda kehidupan, gak ada tanda-tanda orang lewat. Lari lagi ke Bukit Marwah. Kadang-kadang meletakkan tangannya untuk melihat dari jarak yang jauh, ada gak kira-kira kabilah lewat. Itu pun tidak ditemukan. Riwayat sampai 7 kali lebih, dan itu sengsara. Pertanyaannya, apa Hajar menderita? Apa Hajar menderita? Enggak. Di hati Hajar ada apa? Janji Allah. Dan Hajar tidak pernah menyangka itu. Sama sekali nggak terlintas di pikiran Hajar. Riwa-riwinya dari Safa dan Marwah diabadikan oleh Allah untuk dijadikan rukun ibadah. Semua orang haji harus merasakan kesengsaraannya Hajar. Sampai saiki nek Hajar kate sa'i sengsara, itu lemah-lemahnya iman. Kenapa? Minuman di sekitar kita ini penuh yang namanya zam-zam. Pegel, ono kursi geledekan. Dan kita berdampingan dengan suami, jutaan orang ada di sekitar kita, jangan menderita. Bisa dipaham? Sampai kemudian Allah sendiri yang menghentikannya. Cukup Hajar, cukup. Datang kepada putramu. Di sana ada beberapa riwayat khilaf ulama. Asal usul air zam-zam ini tidak pernah terlintas. Makanya kalau sudah tawakal, melibatkan diri kepada Allah, melibatkan Allah dalam kehidupannya, logika jangan digunakan lagi. Sampai ini kecerdasan soalnya. Kalau sudah melibatkan Allah, logika jangan digunakan. Makanya doanya Nabi Ibrahim, jenengan buka surat Ibrahim ayat 37, surat 14 ayat 37. Sudah ketemu? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'
biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, saya telah menempatkan sebagian dari anak cucu kami di lembah yang tandus, tidak ada fasilitas. Tapi walaupun tempat ini tandus, gak ada fasilitas, inda baitikal muharram, itu dekat dengan rumahmu yang dimuliakan. Perhatikan ini. Jadi hatinya dipandangkan kemana ini? Hatinya dipandangkan kemana? Ke Masjidil Haramnya, bukan tempatnya yang gak ada fasilitas. Walaupun tempat ini gak ada fasilitas, kering, tandus, tapi tempat ini dekat dengan rumahmu yang dimuliakan. Rabbana, wahai Rabb kami, aku lakukan demikian ini dengan meninggalkan segala fasilitas yang ada itu, supaya nanti anak-anakku menjadi orang-orang yang menegakkan sholat di sana. Setelah itu berdoa, apa itu? Warzuqhum minas samarat, berikan rezeki dari buah-buahan. Ibu lihat dua kata ini. Pertama, Nabi Ibrahim mengatakan tempat ini tandus, biwadin, lembah yang tandus, kering, mati. Itu kalau ditanami nggak bisa. Tapi doanya gimana? Doanya bagaimana? Doa dengan keadaan nyambung apa enggak? Doa dengan keadaan nyambung apa enggak? Lalu kenapa dia berdoa demikian? Karena dia berdoa kepada Al-Qadir. Dia minta tolongnya kepada Allah yang Maha Berkuasa. Dia melibatkan Allah Al-Mudabbir yang mengatur alam ini, Al-Malik yang menguasai, Rabbul Alamin, pemilik seluruh alam. Dia yang saya libatkan. Apalagi yang menguatkan hati, libatkan dia, ketenangan akan mengalir. Ma'rifatullah, mengenal. Ini penting. Makanya kalau kita menghadapi masalah, melibatkan Allah, tidak usah melihat masalahnya, logikanya jangan kenapa Bu? Pakai, nggak logis. Hajar pernah menyangka kalau di situ akan ada air yang sampai hari ini diberkahi oleh Allah. Nggak pernah menyangka. Buah-buahan tumbuh dari mana? Ada mentimun, ada tomat, ada lombok, ada terong, ada kangkung, ada sawi. Tumbuh dari mana? Nggak bisa tumbuh, tapi ditemukan di sana. Kalau jenengan umroh haji, kepingin pecel keturutan, cah kangkung keturutan. Menu negara mana yang nggak ada? Pertanyaan saya, menu negara mana yang nggak ada? Dari mana ini? Kita dengar ayatnya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu. Cara Allah memberikan rezeki tidak usah pakai ditumbuhkan di situ. Itu yang kita bawa dalam kehidupan ini. Nah, kalau Anda sudah menjadikan, makanya di dalam surat Al-Muzammil, pendidikan pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW di dalam dakwah menghadapi kekuatan raksasanya orang kafir, jangan logika. Ini para dai-dai kita kadang-kadang kecerdasan. Gimana kita bisa mengalahkan kebatilan? Bagaimana kita bisa mengalahkan kemungkaran? Kita nggak punya kekuatan. Saya tanya ke jenengan, yang mengalahkan Fir'aun itu Nabi Musa atau Allah? Pasukannya lebih kuat mana? Lebih banyak mana? Waktu perang yang dikejar-kejar siapa? Siapa?
Yang hancur siapa? Siapa yang menghancurkan Fir'aun? Anda jangan mikir untuk mengalahkan kebatilan. Paham? Bukan kita, tapi siapa? Tuh, libatkan Allah. Tenang. Suami keras kepala, presto. Ada ibu-ibu menderita, Ustaz, mohon Ustaz, coba doakan. Udah capek Ustaz, bertahun-tahun keras tuh Pak. Ustaz punya konsep nggak? Ndelok ngerenti ini gak mentolo dulu. Kepingin jarak cepat apa jarak jauh? Yo cepat Ustaz. Jangan tuh kono presto. Sak jam gembuk ndak sih bojong. Sudah berdoa, sudah berzikir, sudah zikir dan doamu itu dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah Anda. Ini loh Bu, uang diutang 100 juta, kerjone rok asem, mana asem dirok, mana asem dirok. Ngerti rok asem aja? Kadang kerja, kadang enggak, dan gajinya itu ngepres. Dengan kondisi seperti ini, isok nyaur utang apa enggak Bu? Secara nalar dalam daiso. Nyata niki nek ndonga, Allahumma lunasi hutangi. Kalau orang seperti ini berdoa, kira-kira waktu doa itu yang diingat dalam hatinya itu kekuasaan Allahnya atau gedene utangnya? Iku sing gare gak dikabulno dongamu. Ku sing garai. Doakan orang, kau keras orangnya, keras. Sampai nasihati, Pak, sudah Ustaz, saya ngomong. Oh, Masya Allah. Saya ngomong sedikit, langsung ditanggapi langsung. Itu istrinya main cerdas. Suami nanya, langsung jawab. Suami nanya, langsung jawab. Itu kalau ikut cerdas cermat nomor 1. Kenapa juri baru nanya pertanyaan kedua, saya langsung mengundur. Karena saking cerdas. Dari durung diterang itu paham. Makanya ketika tengkar dengan suami, ini Dek, paham. Masya Allah. Ini istri sudah sampai ilmu kebatinan. La haula wala quwata illa billah. Itu yang menyebabkan Anda tidak dikabulkan. Di sisi lain Anda berdoa butuh kepada Allah, tapi Anda tidak yakin Allah mampu. Allah nggak mungkin mengabulkan. Wong Anda sendiri bisa nggak yakin, dan Allah tahu ketidakyakinan kita kepada Allah. Ya Allah, saya punya utang sekian, tapi kerjaan saya begini, apa mungkin? Terus apa? Bagaimana ketika Anda menyebut Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya? Kekayaan Allah dengan manusia itu beda, Ibu. Makanya Allah itu menyebutkan kenapa kita harus berdoa pada Allah, libatkan Allah, perbanyak zikir kepada, karena Allah semakin sering dimintai, itu semakin cinta kepada hamba. Bedo karo kula mbek sampean. Masih sampean suwuge. Wong sugih iku nek cerita Pak Sugih nek dijaluki dadi melarat kok. Yakin, ciker. Awalnya kita suke ketemu teman, dulu setukos, dulu bagus seperti saudara, menderita. Bertahun-tahun tidak ketemu. Kasih nomor saya. Kalau ada apa-apa minta ke saya. Tolong saya dihubungi. Jangan sungkan-sungkan. Itu muqaddimah. Pengalaman. Ustaz, kalau ada sesuatu hubungi saya Ustaz. Sewaktu-waktu jam 1 malam. Waktunya makan, waktunya istirahat, bisa kita ganggu.
Ya bisa, tapi dalam keadaan halo, nek Allah 24 jam terbuka pintunya untuk meminta. Satu, manusia tidak, banyak tertutupnya daripada terbukanya. Yang kedua, kalau Allah dimintai, Allah menunjukkan kekayaannya. Minta, aku maha kaya. Minta sebanyaknya, aku maha kaya. Tapi kalau manusia dimintai, duduk melarate. Aku minta tolong jeng, kok gak wingi-wingi sampean? Kayaknya dulu sekali kanggo mbak. Saya pikowo. Atau paling tidak, sebenarnya saya ingin membantu panjenengan, tapi ini lagi sudah kadung janji dengan orang. Itu keterbatasan. Makanya nggak usah ngaku sugih melarat ngono lho. Halo, halo. Pelita-pelita orang sugih melarat. Utang ngono melarat dadak. Rumahnya ibu, sing rumangsa sugih-sugih. Duit bu ngatek di pengajian, yang punya hutang ke rumah saya. Lan apa bu? Ya dolin otok ae. Itu hutang. Ma'rifatullah akan mengantarkan kepada nafsul mutmainnah. Yang perlu dikenal apanya Allah tadi? Nama dan sifat dengan penuh ilmu dan keyakinan. Tenang. Makanya Hajar waktu itu sengsara bukan? Hajar sengsara bukan? Bukan cerdas. Sengsara bukan? Sengsara gimana tidak? Wong riwa-riwi dalam keadaan haus, nggak ada yang diminum ibu, nggak ada yang diminum, nggak ada yang dimakan. Sengsara aja. Persoalannya menderita benda. Anda menderita dia. Kenapa? Dia lapar haus itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia yang ditunggu cuma satu, Allah pasti hanya menunggu waktu. Allah pasti menolongnya. Allah pasti menolongnya. Makanya kalau melibatkan diri kepada Allah, jangan setengah-setengah, tapi dengan sepenuh hati. Dibuka surat Muzammil surat 73 ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 ayat 7, mulai ayat 7 ya, mulai ayat 7. Inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Ketemu? Surat 73. Ya, surat 73 ayat 7 sampai ayat 9. Ayat 7 mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya engkau di siang hari memiliki urusan-urusan yang sangat panjang. Artinya apa? Problem gak ono marine. Problem gak akan ada selesai. Makanya ibu kalau menghadapi problem gak usah ngomong kapan masalah selesai. Nah gampang. Nah, murid kok wedi karo masalah, kok kepingin masalah. Hidup ini masalah. Gak usah takut dan gak usah mengucapkan demikian. Setelah ngaji sini selesai, ditutup kalimat-kalimat itu. Sifat-sifatnya dirubah. Banyak melibatkan ngaji yang semangat, Allah akan berikan ketenangan nanti. Ilmu menenangkan. Ada seorang ibu-ibu, ada suaminya kasar dan keras kepala, suka mukul. Datang ke orang alim. Syekh, adakah solusi untuk seorang istri yang suaminya itu kasar dan mudah mukul? Ada. Bagaimana caranya? Bawakan kepada saya 3 lembar kumis harimau yang liar. Kira-kira gimana? Manjur, dijamin manjur. Dijamin manjur.
Akhirnya dia pulang. Misi utama 3 lembar kumis harimau yang liar. Cari informasi. Dikarikan di daerah sana, itu daerah wilayah banyak binatang-binatang buas. Coba kamu masuk ke lembah sana. Masuk, ternyata ditemukan. Akhirnya dia cari ilmu lagi. Bagaimana cara mendekati harimau. Nek jenengan gak punya ilmu, begitu datang jenengan jadi sate. Cari ilmu dulu. Akhirnya ketemu ahli menundukkan harimau. Apa katanya? Beri daging, kasih daging. Setiap hari kamu datang ke sana. Rutin dia datang ke sana. Diikuti petunjuk tersebut. Sampai akhirnya kemudian deket-deket akrab. Binatang itu kalau sudah kenyang jinak. Dinut begitu sampai betul-betul terwujud. Begitu waktu itu panjang untuk menjinakkan harimau ini. Akhirnya begitu sudah lulut, ya, dicabut 3 lembar. Alhamdulillah. Pulang dengan kebanggaan oleh 3 lembar. Bermos. Akhirnya dengan harapan yang begitu luas datang ke seorang syekh tadi. Syekh, ini kumis betul liar? Betul. Berapa lama engkau mendapatkan? Lama syekh. Terus saya harus bagaimana? Dah duduk sini. Tuh, sekarang coba harimau yang kayak begitu bisa kamu tundukkan. Sekarang pulang, cabuti kumis suamimu. Sudah tahu caranya menjinakkan binatang buas? Kasih apa, Bu? Sip. Suami-suaminya yang galak-galak pulang dari sini, ojo ditafsirno sing macem-macem. Butuh kesah. Nanti dengan dikit-dikit, wis gak sabar, gak kuat, aku menderita. Wong lendengi koyo ngene. Kendelen. Nek senam koyo anti masalah ngono sampeyan niku. Kena sembrang sing wedok ae sing lanang. Mata air mata sampai kuping-kuping metu banyune kabeh. Rugi karo cerik-cerikmu sampeyan iki. Nek cerita koyo endel-endel anti masalah. Itu yang kedua, tawakal. Buahnya dari makrifat kepada Allah. Tenang nanti, Bu. Makanya serahkan urusan pada Allah. Banyak melibatkan diri kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Muzammil tadi, ketika kamu menghadapi problem-problem yang banyak, masalah yang gak pernah berhenti, gak pernah habis, bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis, ayat 8 solusinya. Bagaimana? Fadhkurisma rabbik. Engkau menghadapi masalah yang panjang, engkau menghadapi masalah bertumpuk-tumpuk, engkau masalah yang ribet, fadhkurisma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu. Artinya apa? Libatkan Allah. Datang tahajud. Wong bojone atine keras sampe mlungker koyo tenggelin. Ambek ngeloni HP ya. Bangun tengah malam, istighfar yang banyak, sebut nama juami jenengan. Allahumma bejo. Ya bukan. Ya, sebut namanya di dalam doa Anda. Ya Allah, Engkau ya muqallibal qulub. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbahu. Sabbit qalbahu. Balikkan hati suamiku ini ala taati, untuk taat kepadamu. Kenapa? Karena engkau yang memegang hati, bukan saya. Jelas Ibu? Alif qalbahu, lembutkan hatinya. Lembutkan hatinya. Sudah pernah doa begitu? Sudah mertua cerewet
Gak usah diwacana sumum bukmun umum. Iku dungane kere ku. Yang saya ketahui waktu saya punya mujarobat, nek ono kiri Joko bacano sumum bukmun umum pahum layar jipun. Marot tuane nyecret sampean sumum bukmun. Marot tuamu yang mau mujarobat, apa ya gak ngomong aku dulu kere ngono piye sampean. Gak usah. Tahajud di tengah malam, istighfar yang banyak, baca tasbih yang banyak, puji Allah dengan kekuasaannya, minta tolong apapun masalahnya. Allah Al-Qadir, Allah Al-Mudabbir, Allah itu Rabbul. Makanya ayat itu begitu. Fadkurisma Rabbik, sebutlah nama Tuhanmu. Yang pertama libatkan Allah. Lalu bagaimana cara yang kedua? Wa tabattal ilaihi tabtila, beribadahlah kamu dengan sepenuh hati. Dekat kamu kepada Allah. Setelah itu Allah jelaskan Rabbul Masyriqi wal Maghrib, dialah Rabb, pemilik Masyriq wal Maghrib, penguasa seluruh alam ini. La ilaha illahu, tidak ada ilah selain dia. Fattahibhu wakila, jadikan dia sebagai wakil. Serahkan urusannya kepadanya. Insyaallah ini. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan nafsul mutmainnah? Miliki sifat zuhud, az-zuhud, kezuhudan hati kepada dunia, itu yang akan mengantarkan orang untuk mendapatkan nafsul mutmainnah. Wakil Lil Hasan Al-Basri, dikatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, karena Imam Hasan Al-Basri itu dikenal ulamanya orang-orang zuhud. Ditanya apa rahasianya? Ya Imam, masirru zuhdika fid dunya, apa resepnya, apa rahasianya kezuhudan Anda kepada dunia ini? Ya, jangan salah paham. Kita belajar zuhud bukan untuk diajarkan miskin, bukan Ibu. Kaya boleh, tapi bukan kekayaan diletakkan di dalam hati, bukan. Kekayaan dipegang di tangan untuk diatur di tempatnya masing-masing, bukan ditanam di dalam hati. Itu zuhud. Sehingga harta yang di tangannya itu dipergunakan untuk mendapatkan kekayaan akhirat, bukan untuk menyenangkan syahwat. Itu. Ya. Maka ditanya apa rahasia zuhud? Kok Anda bisa meraih tingkatan zuhud yang begitu? Masya Allah, menakjubkan. Qal, berkata Imam Hasan, arba'ah, ada 4 konsepnya. Apa 4 konsep ini? Pertama, alimtu anna rizki la ya'khuduhu ghairi. Aku yakin, katanya, aku yakin bahwasanya rizkiku tidak mungkin diambil orang lain. Ya, apa yang sudah Allah rezekikan kepadaku tidak mungkin diambil oleh orang lain. Orang lain mendapatkan rezeki dari apa yang telah Allah bagikan untuknya. Sampai dipahami? Satu misal, tetangga kita bisa meningkat rumahnya, tidak masalah, itu rezekinya. Tidak mungkin rezeki saya ada di sana, tidak mungkin. Saya yakin itu. Jelas Ibu? Jadi jangan sampai tonggoni mau main naik, sampai darai sing naik, bensinnya naik. Nggak usah, itu rezeki dia. Allah nggak mungkin keliru. Allah itu bijaksana membagi rezeki itu. Itu diyakini oleh beliau. Alimtu anna rizki la ya'khuduhu ghairi. Saya yakin rezekiku nggak mungkin diambil orang lain. Oleh karena itu, fatma anna qalbi lahu. Oleh karena itu hatiku tentram karenanya.
Apa yang didapat orang lain memang itu yang dibagikan oleh Allah. Enggak usah ibu suudon ningu toyol, ningu mak lampir, ningu enggak usah. Itu yang dibagikan oleh Allah kepada dia, dan apa yang kita dapat itu yang Allah bagikan kepada kita. Maka fatma'anna qalbi, katanya, maka tentram hatiku. Aku tentram dengan apa yang telah Allah rezekikan. Nah, satu. Yang kedua, apa rahasia zuhud? Kata Imam Hasan Al-Basri, alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi. Aku yakin bahwasanya amalku tidak mungkin dilakukan orang lain. Artinya apa? Orang itu diberi pahala, diberi keutamaan sesuai dengan amalnya masing-masing. Saya akan diberi pahala dengan apa? Amal-amal saya. Oleh karena itu, fastaghultu bih, aku sibukkan diriku untuk beramal. Karena aku diberi pahala atas usahaku, maka aku sibukkan diriku dengan beramal. Ini rahasia yang kedua untuk bisa meraih tingkatan zuhud. Yang ketiga, wa alimtu annallaha muttali'un alayya. Sungguh aku mengetahui bahwa Allah selalu mengawasiku di setiap keadaan, di setiap tempat, di setiap kondisi. Allah selalu melihatku, mengawasiku, mengetahui posisiku. Maka fastahyaitu, aku malu an uqabilahu alal maksiyah, ketika aku dihadapkan kepada Allah berada di dalam maksiat. Malu kalau pas dilihat oleh Allah kemudian aku sedang melakukan maksiat. Malu. Coba kalau ibu dilihat temannya ngaji pas maksiat, malu apa enggak? Malu apa enggak? Malu. Kadang-kadang kita itu curi-curi kesempatan, nemenin nyetel dangdutan, deng. Begitu sudah mulai takfir, maksudnya hafal lagu-lagunya, temannya datang langsung berubah jadi murotal. Masya Allah. Ini menunjukkan kan dia punya rasa. Kalau dengan orang malu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga orang berhati-hati dalam setiap keadaan, karena Allah senantiasa apa? Ini jadi zuhud nanti kita insya Allah. Yang keempat, wa alimtu annal mauta yantadhiruni. Saya yakin bahwasanya kematian sedang menantiku. Kita itu ditunggu oleh kematian, Ibu. Langkah demi langkah yang kita lakukan hari ini, nafas demi nafas yang kita lakukan hari ini, itu adalah satu langkah menuju pada kematian. Dan kita sedang ditunggu oleh kematian. Apa yang dilakukan? Fa'adatu al-zada liliqa'ih. Maka aku berusaha menambah, ya, aku persiapkan untuk menambah bekal-bekal untuk bertemu dengan kematian itu. Karena pasti kematian itu akan datang kepadaku di suatu kondisi, di suatu tempat yang aku tidak tahu. Maka aku persiapkan bekal-bekal untuk bertemu dengan kematian. Maka empat ini kalau kita miliki, seseorang akan mendapatkan sifat zuhud. Zuhud, orang yang mendahulukan pikiran kepada akhirat, menduakan urusan dunia, memprioritaskan akhirat, menduakan urusan dunia. Enak nanti Bu, Masya Allah. Ya bukan dilarang makan-makan yang enak-enak, enggak, makan yang enak, tapi dikondisikan akhirat menjadi target keutamaannya. Nah, ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir, qanaah. Qanaah itu jalan mencapai ketenangan jiwa. Nanti satu saat mungkin kita akan bahas
secara khusus. Apa itu qanaah? Apa itu sabar? Apa itu syukur? Itu nanti masuk ke arah sana. Yang namanya qanaah itu apa? Ar-ridha bima a'tallahu. Ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Merasa puas dengan apa yang Allah rezekikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan. Wong niku nek nuruti kurang ora ono enteke. Nggih mboten? Dulu awal menikah kos. Cita-cita pertama waktu kos napa Bu? Yes, muka-muka sok kontrak-kontrak untuk meningkat tingkatnya dari kos jadi kontrak. Setelah kontrak cita-cita tertingginya apa? Rumah. Wis elek-elek titik, gawe gubuk-gubuk cilik-cilik titik, ditakdirno gubuke cilik tenan. Cukup? Nah, begitu punya gubuk, punya tempat tinggal sendiri, mikir lagi. Ya kapan punya kendaraan? Elek-elek titik, ternyata ditakdirno elek temen mokoan. Cukup? Nek nuruti kurang dah habisnya. Dan itu yang menjadikan sumber penderitaan. Anda tidak merasa tentram karena Anda tidak merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Kalau digabungkan pengertian zuhud dengan qanaah, itu pasti akan menghasilkan nafsul mutmainnah. Demikian kajian kita pada pagi ini, kurang lebih mohon maaf sudah melebihi batas sebenarnya ini. Mohon maaf kepada panitia, ada pelanggaran tidak kena tilang. Demikian untuk sementara, tidak ada soal jawab dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan terus semangat ngajinya, semangat ngajak teman-temannya ditingkatkan. Sambil terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah SWT. Demikian kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.